Monik, lama nggak ya live-nya Monik. Hai Cut, alhamdulillah kabar baik. Cut Diva, kucingnya namanya siapa? Namanya Pulen, yang jantan. Jangan digaru, nanti Monik lecet. Ki ayam marah, Monik lecet. Canda ayam. Hai Bang Zahrul, menurut kalian Monik bagus pakai ciput atau enggak? Live-nya sampai dulu ya. Live-nya sampai dulu ya Monik, kan udah lama nggak live. Sampai malam nggak ya? Tergantung mood sih Besti, kita lihat dulu nanti ya. Biarkan Polen di situ, jangan ganggu-ganggu. Monik jangan sentuh-sentuh Polen biar diangkat naik kemari. Karena dia sekali disentuh langsung naik Besti. Kalian tahu ya kan? Karena nggak kuat kalau Monik sentuh langsung naik. Oh iya, kabar mama dan kakakmu di Aceh gimana? Kabar baik Besti, doain aja semoga baik-baik saja gitu. Kayaknya belum nikah, orang baik yang jadi jodohnya belum ketemukan. Udah nikah belum ya? Udah ya? Ih, dia geli loh, digeliin kakinya. Doain aja Besti yang terbaik untuk Monik. Ya bagus pakai ciput agar lagi tidak kelihatan, agar rambut tidak kelihatan. Tapi Monik gak pede karena terlalu buka-buka soleha gitu, sedangkan aku nggak soleha Besti. Cerita dong, selama ini hal apa yang pernah bikin kakak malu banget? Hal apa yang pernah bikin aku malu banget? Ya Besti, mungkin ujian yang pernah Allah kasih yang datangnya dari orang, sehingga kejadian itu membuat aku kayak malu gitu, karena banyak sangkut paut orang-orang yang merasa malu juga gitu sih. Susah ya tuh dijelasin. itu yang benar-benar malunya sampai ke ubun-ubun Besti. Karena sebenarnya yang lebih besarnya tuh kecewa, terus baru-barunya gitu ya, nggak mungkin dibuka juga ya ceritanya, itu mau gimana pun itu aib orang, aib ya kan, aib orang tapi imbas ke Monik, ya mau gimana lagi. Slowkan saja hidup ini Besti. Kamu ganti penampilan jadi jadi nggak bisa move on aku nih sama harapan ke kamu. Biar nggak nampak rambut aja sih Besti, tapi bagus nggak sih pakai ciput? Aku suka nggak pede pakai ciput karena kelihatan kayak anak-anak baik dan soleha gitu, sedangkan aku tuh banyak kali tingkahnya, jadi kayak apa gitu, kayak nggak cocok gitu. Udah sembuhkah hatinya dari kehilangan orang yang paling disayang kemarin? Tetap semangat kak, makin sukses amin. Sebenarnya kalau ada orang yang pintar banget untuk Monik buka cerita, dan Monik yakin dia adalah orang yang tepat untuk Monik bercerita, sebenarnya luka itu tidak semudah itu untuk hilang, dan tidak mungkin secepat itu untuk terlihat baik-baik saja. Karena Oom itu adalah orang yang baiknya nggak ada obat, tulusnya tulus banget. Bahkan kayak mau dikirimin uang selalu dia bilang, kakak ngapain kirim uang untuk Oom gitu,
Sedangkan orang lain yang dulunya di sekitar aku tuh dibuat kayak mesin ATM. Coba kalian bayangin, mereka nggak mau tahu kabar aku apa kabar, yang penting duit, kirim duit, kirim duit gitu. Tapi sedangkan om aku itu selalu nanya kabar aku, selalu kalau udah pulang kerja, kak gimana, coba cerita gitu. Terus om juga kalau misalkan tuh kalau sama cowok jangan gini ya, hati-hati sama cowok gitu. Terus kalau misalkan aku bilang om gimana ya, aku kakak nggak nikah gitu kan. Ngapain mikir itu kak gitu. Karena kalau emang ada nggak pasti datang gitu, selalu support gitu, selalu nggak pernah mematahkan semangat aku gitu. Terus kayak emang baik kali, nggak cuma sebagai om deh ya, sebagai bestie aku juga. Jadi kadang tempat aku marah-marah juga gitu, aku kadang kan capek. Kalau aku capek aku suka gede-gede suara, oh kenal ya adik sayangku, cintaku, ulala baby, love you, jangan ditarik anu. Jadi om tuh tanpa aku bercerita kalau aku capek, tanpa aku marah-marah. Tapi om aku tahu kalau aku marah-marah dia nggak bakal marah balik, karena dia tahu aku nggak tahu mengadu kemana lagi, mesti sayang sama dia gitu. Terus dia juga tahu aku pun kalau marah-marahnya nggak bakal lama gitu, udah keluar udah selesai. Gitu. Aku tuh marah-marah bertingkah mengkek gitu, pengen dimengerti, pengen disayang, pengen dikasih semangat gitu doang sih. Nah gitu. Terus om itu apa lagi ya, kalau aku kirim uang pasti selalu, kakak ngapain kirim duit untuk om, jangan kakak tabung aja, kakak simpan aja gitu. Padahal om aku tuh bukan orang yang kaya, orang yang membutuhkan, tapi dia tidak mau, selalu bertanya. Kalau aku udah pas ini ya, terima baru diterima. Gitu om aku cinta lah. Tapi ke orang-orang lain aku tahu yang mana yang memang memanfaatkan aku tahu gitu, walaupun aku ikutin alurnya, aku tahu gitu. Makanya aku tuh kayak kehilangan tadi itu bestie aku tuh, bestie. Kalau misalnya ada orang yang bisa mengajak aku ngobrol, pasti tahu gimana rasa luka, rasa rapuh. Cuma ya karena aku bisa menutupinya, ya udah deh, nikmati aja bestie kehidupan ini. Toh kan kalau kita memikirkan itu melulu, kita nggak bisa memikirkan hal yang lain gitu. Kita harus memikirkan banyak hal bestie, karena beban hidup ini banyak gitu. Jadi ya move on. Kalau sependapat yang aku lihat sih, kamu lebih cocok pakai kerudung biasa aja yang kamu nyaman kamu pakai. Ini kerudung biasa, cuma perbedaannya ciput doang sih. Ih, bulunya. Pengen live bareng nggak? Mau live bareng? Di belakangmu ada apa tuh kak? Ada om aku, ada ayah aku, ada tante aku, tante dede, ada oma dan opaku yang menjagaku. Begitu bestie, banyak loh yang jagain aku. Walaupun tak terlihat. Mencintai Monik bisa lewat doa supaya Monik tetap bahagia meski tak bisa memiliki, tapi bisa didoakan yang baik-baik. Ih, baik kali lah, gemes rasanya. Makasih ya. Kok gemoy kali lo. Kamu ngamuk sengamang-ngamanya, gimana respon orang sekitar? Gimana ya? Karena aku ngambeknya ngamuk bertingkah gitu bestie, bertingkah gemoy gitu. Beda cerita kalau aku ngambeknya emang murka kali ya, karena kalau aku murka bestie, aduh dek jatuh sayang. Kalau Monik murka sini nak, kalau Monik murka itu emang apa ya, Monik tuh kalau udah marah, Monik tuh sebenarnya gak banyak ngomong, sekali keluar habis itu tinggalin, dah nggak mau datang lagi di kehidupan orang itu gitu. Ya gitu sih tanda-tanda Monik marah, Monik banyak diem itu. Tapi kalau Monik masih banyak ngobrol, itu masih ada titik-titik kedamaian. Aduh, dia seneng kali sama ketek Monika.
Pokoknya kalau masih banyak bacot, masih banyak caci-caci merepet, itu tandanya masih ada bibit-bibit untuk kayak apa ya, kembali damai gitu. Tapi kalau aku udah diem, nggak mau respon, bahkan lihat juga enggak, itu udah selesai gitu. Pernah merasakan hancurnya gak sih? Dan gimana cara bangkitnya? Oh, hancur banget BST, hancur banget. Sampai uang aja 1000 perak pun nggak ada Besti. Coba kalian bayangin segimana hancurnya. Udah kita duit nggak ada, harusnya ada orang yang memang kita harapin untuk dukung kita, tapi enggak. Kita minta tolong masukin ke pesantren soalnya mental aku nggak kuat, tapi responnya nggak ada. Responnya hanya pulang. Buat apa pulang, ya kan, kalau nggak ada solusi? Karena aku pernah pulang tapi nggak ada solusi yang baik gitu. Solusinya hanya mengikuti ego mereka. Ya bagi aku nggak sehat gitu. Aku pingin dijemput terus bawa aku ke pesantren. Mungkin dengan pesantren itu aku bisa menyelamatkan emosi aku gitu, karena aku emang sungguh kecewa pada saat itu. Tapi yang nggak ada solusinya gitu. Aku pernah kirim foto aku, mataku bengkak karena habis nangis, badan aku kurus banget, tapi nggak ada respon, cuman dilihat doang gitu. Sakit hati nggak sih? Sakit banget Besti. Terus akhirnya aku mikir kayaknya emang nggak ada harapan lagi gitu. Aku harus bangkit. Ya udah, akhirnya aku bangkit. Aku nggak mungkin nih jadi pengusaha, ya kan, modal udah nggak ada sama sekali, udah hilang semuanya gitu. Akhirnya aku jadi karyawan di tempat bakso, jadi pelayan bakso. Waktu itu aku dapat 35.000 satu hari, makannya ditanggung, jadi aku nggak mikir makan lagi karena emang dapat makan dari situ. Ya udah, aku tabung, terus tiba-tiba ada telepon sama seseorang, terus aku ceritakan apa masalah hidup aku. Ya udah, dengan itu dibantu gitu. Awalnya aku minta pesantren juga karena aku bilang aku gak bisa lihat, karena sama orang terdekat aja aku udah nggak percaya lagi gitu. Jadi tolong bawa aku pesantren dulu. Ya udah, akhirnya pertama aku ditolong, dibawa masuk pesantren dulu, dibiayain dan segala hal lah, ya kan. Pokoknya kembali normal lah pikiran aku sampai senormal-normalnya. Setelah itu aku merasa aku udah stabil, aku keluar, aku akhirnya dapat kerja lagi. Di situ uang aku banyak, ya udah aku mulai usaha lagi gitu basic, karena basic aku adalah pengusaha gitu. Jadi ya kalau dikasih pekerjaan kantor kurang kemakan sama aku, karena aku nggak suka kantor gitu. Begitu Besti. Ya di situ aku mulai bangkit dan aku kayak benci, masih ada benci, cuman ya gak boleh kan benci banget gitu. Jadi kayak apa ya udahlah, mencoba kayak ya udahlah gitu, tapi nggak untuk kembali lagi sih. Sedih sih kalau dicerita. Sebenarnya aku udah baik-baik aja, jadi kayak kalaupun dicerita udah nggak ada sedih-sedihnya lagi sebenarnya. Karena udah berapa tahun ya, udah 5 tahunan loh, udah 5 tahun lebih kayaknya kalau nggak salah. Iya, jadi udah gak ada sedih-sedihnya lagi. Mungkin kalau dulu diajak cerita mungkin ya sedih kali sampai gak bisa keluar kata-kata lagi. Besti asik nangis saja, setiap detik nangis sampai akhirnya aku tuh kurus sekali. Ya begitulah kehidupan Besti. Tapi ya alhamdulillah, walaupun aku hidup sendiri, tidak pernah jual diri, itu senangnya. Walaupun godaan sebenarnya banyak kali kan, ada yang inilah, ada yang itulah. Walaupun duit 1% pun nggak ada, tapi nggak pernah buta sama yang namanya jual diri. Nggak pernah mau sama sekali. Senangnya itu Besti, tetap pada prinsip, ya kan. Cewek gemoy hanya bisa dinikmati oleh suami. Begitu Besti. Perempuan tuh kalau udah jatuh, udah hancur, ya bingung, nggak ada yang dukung. Itu godaan kiri kanan Besti, kiri kanan godaan. Belum lagi nanti orang-orang yang banyak duit, belum lagi nanti ya cowok-cowok yang ingin memanfaatin, ya kan. Kita nggak punya uang tapi dia kan ingin memanfaatin tubuh kita pasti kan gitu. Pokoknya cewek-cewek yang kalau udah rapuh tuh gampang kali
hancur sebenarnya. Tapi ya senang sih aku bisa tetap pada prinsip aku, itu sih yang paling penting. Menurutmu lebih bagus berdamai sama rasa kecewa atau ya udah lah gak perlu berdamai, kamu udah terlalu kecewa? Kalau aku gini ya Besti, aku orangnya nggak bisa bohong Besti ya, jadi apa adanya aja Besti. Jadi selama dia tidak mengajak aku komunikasi, aku ya udah gitu. Tapi kalau dia udah mulai ngajak aku komunikasi, itu udah terbayang lagi tuh kisah-kisah dulu tuh, kisah-kisah aku nggak dipeduliin, kisah-kisah aku pokoknya macam-macam lah kan. Makin kecewa, jadi makanya aku tuh kayak udah nggak mau komunikasi, nggak mau kayak ngebahas itu sama mereka. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas lagi sih, udah hambar sebenarnya. Tapi ya karena pingin tahu ya gimana cara aku bangkit ya aku yakin aja sama diri aku bisa. Terus aku yakin karena aku nggak jahat sama orang itu, aku percaya Tuhan bersama aku gitu. Terus yang pertama jaga diri aja gitu, jangan sampai walaupun kita tersakiti terus kita buang-buang diri, jangan sampai kayak gitu. Karena jangan sampai lepas dari kumis sangkut ke jenggot gitu. Coba bayangin dulu kalau misalkan aku tuh lagi rapuh-rapuhnya dah, terus udah gitu tiba-tiba aku kejerumus jual diri. Nah coba kalian bayangin, lepas dari kumis sangkut di jenggot. Gitu. Kakak butuh cowok yang sifatnya kebapaan, yang bisa ngomong kakak semoga ya kak. Pasti itu emang itu yang aku harapin gitu. Karena aku nggak suka sama yang cowok-cowok yang yang masih nggak bisa mengerti atau yang masih ego-egoan. Tapi cowok emang ego sih, cuman yang bisa meredakan egonya gitu. Karena aku sama pasangan tuh ingin beribadah, bukan ingin bersaing gitu. Jadi emang butuh yang kayak dewasa lah intinya. Itu mau dewasa dari umurnya ataupun dewasa dari pola pikirnya gitu. Karena nanti bakal jadi orang tua aku, bakal jadi abang aku, bakal jadi bestie aku gitu. Nah kalau aku deketnya sama orang-orang yang masih pola pikirnya kayak kanak-kanak, ribut pasti bestie. Karena aku juga orangnya masih anak-anak gitu, masih sifat-sifat anak-anaknya masih besar gitu. Jadi harus benar-benar bertemu sama pria yang mengerti, yang memahami aku, yang sabar pastinya, karena aku banyak tingkah. Semoga Mari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Makasih Curifa udah nikah ya kalau nggak salah, mau lihat di postingannya. Walaupun seburuk apapun keadaan, jangan pernah putus asa. Pasti ada hikmahnya. Pasti banget Besti ada hikmahnya. Kalau nggak ada kejadian yang dulu, nggak akan ada Monik yang sekarang. Sekarang mental Monik kuat kali. Sampai main lo mental aku ya. Canda Besti. Pokoknya emang ada hikmahnya tuh Besti. Mungkin di awal kita nggak bisa berpikir ya kan. Tapi setelah kita sudah lewati, baru kita menemukan kayak ya benar ya, ada hikmahnya memang. Sungguh banyak hikmahnya. Allah tahu Monik kuat dan cerdas. Pikirannya juga udah dewasa banget. Dewasa kalau di waktu-waktu tertentu sih, tapi kalau di waktu-waktu lagi bertingkah ya bertingkah. Iya begitulah Besti. Marahnya sama kayak aku tuh orang yang seumur hidup cuma satu kali aku marah Besti, yang bener-bener marah banget ya. Cuma satu kali Besti, sama burung 7 itu, sama 7 orang yang satu kelompok itu. Coba bayangin mereka bertujuh, aku sendiri. Ya udahlah, bye, aku pergi sendiri dengan kehidupan aku, gak akan kembali lagi, sorry. Ya begitulah, aku tuh jarang marah, tapi kalau udah marah diam 1000 bahasa gitu. Kalau dia datang lagi, siap-siap serangan. Mulut aku tuh sebenarnya pedis Besti. Ya begitulah ya. Coba kalian bayangin orang yang nggak pernah marah terus tiba-tiba marah, itu berarti dia udah banyak dia
kumpulin semua masalah-masalahnya yang dia udah sabar akhirnya meledak gitu. Begitulah kehidupan. Tapi aku happy sama dia aku. Sekarang kalau cerita, aku sudah gak sedih. Kalau kemarin aku cerita, bentar-bentar aku nangis. Aku cerita sama polisi, gak kuat aku nangis. Aku cerita sama Pak RT, Pak Lurah, gak kuat juga nangis. Akhirnya cerita-cerita gak selesai tuh, masih nangis-nangis saja. Coba kan bayangin, udah pakai Pak Polisi, udah pakai Pak RT, nggak ada juga solusinya. Aku kerja kantoran Kak di suatu minuman yang ada di dunia ini. Minuman apa nih? Minuman halal atau nggak halal? Kalau misalnya minuman yang nggak halal, aku berdoa semoga kamu dapat pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Aku tahu kamu mungkin nggak ingin kerja di tempat minuman-minuman begitu, tapi aku berharap semoga kamu menemukan pekerjaan yang lebih oke? Tapi kalau minuman halal mah sikat besti selama halal, ya kan? Gak ada yang namanya gengsi besti. Tadi bilang sedihnya tuh kalau kehilangan orang tua, kayak kehilangan om aku, itu benar-benar orang yang menampung aku, besti yang menampung aku, yang nemenin aku ke kantor polisi, yang menemani aku ke Pak RT. Coba kalian bayangin, teman yang benar-benar seperjuangan yang menguatkan aku gitu. Om aku harus berpulang, tugasnya sudah selesai menemani aku. Sedih lah, udah gak ada lagi yang nemenin. Kalau pakai ciput kan ada aja ya melehot hijabnya. Kalau pakai ciput aku masih nampak bulat. Iya, aku tuh kalau pakai ciput itu kayak udah dibilang aku tuh kayak alim gitu, ngerti gak sih? Padahal tingkahnya gak kayak gini, jadi kayak ikut akhirnya. Ya sebenarnya nggak usah dibahas lagi kan, tapi ya udahlah, gimana lagi. Masya Allah, mungkin aku makin cantik aja. Masya Allah. Berarti kamu ilfil nggak sama cowok yang suka ngambek manja gemoy? Silakan. Tapi aku orangnya ngerti banget sih sama gini ya, aku dizolimi sezoliminya nggak apa-apa sih, selama jangan gini ya. Gimana ya jelasinnya, sebenarnya aku tuh nggak bakal marah semarah ini sama kejadian aku yang kemarin kalau tidak ada sangkut paut orang lain yang kena imbasnya gitu, ngerti? Jadi aku kalau dizolimi aku tuh siap sengsara besti, orangnya nggak pernah takut dalam kesengsaraan, serius. Tapi kalau udah menyakiti aku tapi keimbas orang lain, aku malu gitu, ngerti nggak sih? Efek malu aku akhirnya aku marah, kecewa gitu, karena dia datang ke kehidupan aku terus aku dijahatin sama orang ini jadi keikut rugi besar gitu, ngerti nggak sih gitu. Coba nggak kena orang lain, aku mah siap dizolimi, siap merana, siap menerima gitu, nggak bakal marah, bakal mendem diam gitu. Kalau misalnya orang tuh lagi nggak butuh aku untuk kayak memberi solusi untuk dia, atau dia nggak perlu kayak menguatkan seseorang,
Pokoknya aku tuh tipe anak yang happy, yang enjoy banget gitu. Cerita sampai PT malah mereka ikut nangis, jangan-jangan sebenarnya mereka perlu aku, cuman ya karena kayak mana ya, aku juga bingung. Aku males sama oknum-oknum. Kan waktu itu aku gak ada uang 1% pun. Terus aku kan masih anak-anak waktu itu, jadi orang gak percaya sama kisah aku. Itu benar-benar perjuangan yang berat untuk kasih orang percaya kalau aku digituin gitu. Kayak mana ya? Ya kayak gitulah ceritanya Besti. Karena aku musibah tuh masih anak-anak gitu, masih baru 1 tahun tamat sekolah, tamat SMA. Jadi pas aku cerita orang nggak percaya gitu. Ya begitulah. Ketawain aja Besti, ketawain kehidupan. Ketawain aja lah Besti. Pokoknya aku jadi tahu gitu kan. Dan nanti kalau ada cerita-cerita dari anak-anak lain yang dia bertengkar sama orang ini, terus sama orang yang dewasa, terus pas anak ini ngomong orang nggak percaya gitu, karena ya udah dipikir anak-anak. Karena waktu itu orang tuh bilang udah nggak usah percaya Monica tuh anak-anak, masih anak-anak dia gitu. Sedih aku sebenarnya, maka aku tuh sangat menghargai orang-orang yang pernah merangkul aku di sana jatuh-jatuhnya gitu, karena sangat sulit untuk memberitahu orang aku diginiin gitu. enjoy. Nah, aku sedih lagi sebenarnya. Cuman kalau cerita jadi teringat masalah waktu saat berjuangku. Karena jelas sekali mereka bilang udah nggak usah dengerin Monica tuh anak-anak. Mana ada kayak gitu ceritanya, mana ada. Mereka pintar kali bersila lidah. Kan udah aku bilang, kita enak kali bertengkar sama orang yang sama-sama cerdas. Tapi kalau kita bertengkar sama orang licik, nggak ada selesai-selesainya Besti. Pintar kali balik-balik cerita. Sampai akhirnya aku marah kali loh. Sampai akhirnya aku titip pesan, aku nyerah di dunia ya, aku nyerah di dunia, tapi nanti di akhirat aku minta Tuhan sebagai saksi aku gitu. Gak akan aku maafin, aku bilang. Aku minta Tuhan yang akan jadi saksi aku gitu. Pokoknya pas aku mati, ku hidup langsung kalian ku cari. Dendam ya we? Gak dendam, cuman ya aku minta Tuhan nanti yang menjadi saksi. Gak sanggup lagi aku Besti di dunia ini untuk berperang sama mereka. Gak semudah itu berperang orang licik. Kau doakan aku dapat istri soleha, karena doain orang lain sama seperti doain diri sendiri. Pokoknya mau doain semua Besti-Besti mendapatkan pasangan yang bisa mengerti, yang selalu bersama walaupun dalam keadaan suka maupun duka. Pokoknya yang terbaik lah untuk Besti-Besti ya. Karena bagaimanapun kita semua pasti menginginkan punya pasangan yang terbaik, yang bisa mengerti kita, selalu dukung kita, selalu mencintai kita melebihi saudara kita mencintai kita gitu. Ngerti gak sih? Begitulah. Terpesona, aku terpesona. Aku udah ikusan nih Besti, tolong sedot Besti, sedot. Jujai. Sabar ya kak, kakak tidak sendiri karena ada kita-kita yang siap menghibur kapanpun kamu butuh. Aku sebenarnya nggak sedih lagi, cuma kalau disuruh ceritain teringat masa-masa berjuangnya. Menurutmu wanita pegawai bank dan syariah gimana kira-kira? Dimana kalau mau keluar pun ya kerjanya saat ini lagi sulit dan memulai dari nol tuh kan butuh proses adaptasi lagi. Aku pilot. Sebenarnya gini ya, ini kalau salah jawab meledak nih ya kan. Intinya gini Besti, sebelum kita mencari pekerjaan, kita lihat dulu gitu kan, jangan
kita udah ambil terus kita menyesal gitu. Karena kalau kita udah berbaur di situ, tentu kita udah banyak makan umur, makan waktu. Terus kalau kita keluar dari situ, susah lagi kita cari kerja dengan usia kita yang udah tua gitu ya kan. Ya kalau mau bilang dengan cara sisi agamanya, keluar gitu ya kan, karena ya biar berkah aja gitu. Tapi kalau dari sisi yang kita takut ya kan, omongan kita viral, ya udahlah Besti, nikmati aja Besti, nanti berdoa aja. Dan ya karena Monik tahu juga ceritanya, kalau ada cewek-cewek atau apa yang sebenarnya dia nggak mau kuliah, nggak mau kerja di bank yang non syariah, ya berdoa aja semoga dapat pekerjaan yang lebih berkah, dijauh dari riba gitu. Makanya Monik punya usaha karena yang pertama Monik nggak mau banyak keluar dari rumah, terus yang kedua biar uang-uang yang mau didapatin itu berkah gitu. Yang pastinya kan kalau kita punya usaha tuh kecil kemungkinan kita nggak makan hak orang lain atau kita nggak riba gitu ya kan. Itu Besti. Monik nggak ada kredit bank, terus juga apa ya, namanya kita usaha ya dagang itu dengan modal yang seadanya, ya begitulah Besti. Makanya Monik pas kerja kantor ada disaranin dulu, Monik udah masuk ke bank BCA aja. Sebenarnya pingin masuk kerja gitu, pakai pakaian gitu kan, seneng Monik pakai pakaian yang rapi. Tapi aku mikir lagi Besti, ini bukan aku, dan aku nggak suka. Aku juga udah pernah punya pengalaman kerja di saat magang gitu, karena kan kebetulan Monik SMK kan. Jadi Monik itu dulu pas SMK bidangnya tuh sekretaris gitu, jadi udah tahu pengalaman kerja tuh gimana. Tingkat aku hanya sebagai sebagai magang, anak magang, itu bapak-bapak udah ajak makan siang bareng, terus juga kasih aku uang jajan gitu. Makanya aku lihat, oh kayak gini dunia kerja ya gitu. Ya bener Besti. Makanya Monik menghindari tidak bertemu cowok sering-sering, dan sebisanya jangan ketemu cowok kalau bukan murim gitu. Karena nggak tahu kenapa banyak cowok-cowok yang baik gitu, yang traktir begitu. Dan Monik waktu itu walaupun diajak makan, pasti Monik ajak kawan-kawan. Gak pernah mau sendiri gitu. Ya itulah resiko-resiko cewek-cewek ya kan Besti, digoda-goda. Kalau kita nggak kuat iman, ya udahlah keikut. Ya, makanya banyak-banyak pelapor ya kan, betul kan. Iya nangis tadi, dibuat nangis nih. Sedap Besti. Sedap Besti. Aduh, aku sedih. Kita berjuang, mereka beruang. Monik ini dulu ya, apa namanya, buang ingus. Iya sayang banget ya.
Bentar ya Besti, ini tersemak kali soalnya yang masuk pun kelihatan di sini. Bentar Besti, tersemak kali. Iya kan, aku ya dilema loh, aku lulusan keuangan perbankan syariah. Nah, problem aku tuh bingung, ada dua wanita. Satu kenal cukup baik, bisa dekat untuk bisa lebih lanjut. Yang kedua dari apa tapi ya kerjanya itu loh. Ya, ya gimana ya kalau misalkan emang sifatnya udah cocok, terus dia bisa dibimbing. Ya kalau misalkan siap membimbing dan siap menikahinya, ya udah suruh berhenti dong, ya kan kerjanya. Benar gak sih? Tapi komitmen dulu Besti. Kalau selalu ada bersama orang-orang yang bersabar, memang memberi nasihat kepada seseorang itu mudah, tapi itu yakin untuk luar biasa, Masya Allah. Allah berikan kelebihan untuk Monik. Makasih Riva, benar sekali. Tapi Monik apa namanya selalu menghargai orang-orang yang memberi kekuatan gitu, semangat, walaupun terkadang orang suruh sabar gitu ya kan. Kurang sabar apa gue gitu, kurang sabar apa gitu. Emang sih sabar, kalau emang orangnya sabar ya udah sabar aja gitu. Semoga Monik sukses dunia dan diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Rifa. Memang lain kalau orang berilmu agama dan beradab, memang lain komennya ya. Sehat-sehat, bahagia dunia akhirat juga Rifa dan keluarga. Sadar ingus rupanya mana tuh. Sayang belum tidur belum yang sudah lu sih coba. Yang jadi kucing selalu berdekatan terus. Hai Amudin, happy milad ya, sehat-sehat, semoga dengan bertambah usia, bertambah pula keberkahannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan semoga segera terkabul, amin. Kakaknya matanya minus enggak kak? Alhamdulillah belum. Tapi kayaknya bakal rada-rada sih, tapi alhamdulillahnya sih belum. Kenapa aku bilang bakal rada-rada? Karena aku tuh suka banget sambil tidur main HP, kadang main laptop. Itu kan itu nggak baik sebenarnya. Iya menurut Yudi sama prinsip pemahaman aku. Jadi aku ya menggantung jadi harus gimana. Ya berdoa aja sama Allah gimana yang terbaik. Kalau misalkan emang itu jodohnya, pasti Allah akan kasih solusi gitu, ya kan? Ya kan sebenarnya agak dilema di situ ya kan, weh. Kayak gitu aja udah dilema ya kan, kayak mana lagi beda agama.
udah cantik ngapain pakai efek lagi, biar seger. Tapi sebenarnya nggak cantik juga besti, B aja gitu. B aja gitu besti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kucing-kucing aku udah pada tidur. Pusing pala Barbie. Komen aku juga malah orang perbankan juga pula kan yang mau dikenalin sama aku. Padahal abangku pun tahu hukumnya. Aku mau prestes, pastinya kakakku punya pertimbangan lain yang aku belum tahu rencananya. Iya benar juga sih. Bingung ya kan. Ya semoga dapat jodohnya yang terbaik sesuai keinginan sendiri. Kalau dibilang gak ada rintangannya nggak mungkin, karena sesuatu yang mau naik level pasti ada ujiannya ya kan. Yang penting lewatilah dengan bismillah dan berjalan hati-hati ya kan Be. Dan semoga endingnya happy. Agak bingung soalnya kalau menceritakan yang gimana gitu, tapi kalau aku sebagai cowok terus aku merasa ini cewek memang cocok kali kok dijadikan istri, aku suruh dia berhenti kerja besti. Begitu. Dan aku akan menafkahi lahir dan batin gitu kalau aku jadi cowoknya gitu. Kamu juga sering ditanya kapan nikah, sering dijodohin, tapi aku masih sulit dapetin jodoh yang baik, mungkin terlalu pemilih. Memilih-milih itu nggak apa-apa besti, selama yang kita pilih itu emang kayak kategori yang benar-benar normal gitu. Jangan yang kita pilih itu kita mau yang kaya banget atau mau orang yang kaya, kalau nggak kaya kita nggak mau, atau misalnya yang harus yang cantik, kalau nggak cantik kita nggak mau, atau yang ganteng, kalau nggak ganteng kita nggak mau. Ya kayak itu salah diri sendiri gitu, akhirnya nggak dapat lah. Kalau kita pilih itu kita kan butuhnya misalkan Monik itu butuhnya ya kayak seorang ayah, ataupun yang memang dia sabar, dia penyayang gitu-gitulah kan. Terus kita didatangin sama seseorang cowok yang menurut kita belum ya nggak salah dong kita memilih gitu kan. Memilih kita tuh kan wajar gitu, karena kita mencari teman hidup yang bakal bisa diajak kerjasama dalam beribadah gitu. Begitu Esti. Memilih dengan cara yang sesuai agama sih nggak masalah Besti, asal jangan memilih yang kayak dia harus kerja di sini deh, kalau nggak kerja di sini aku nggak mau. Nah itu salah, itu sampai kiamat jomblo nggak kelar-kelar. Kamu pernah nggak pas lihat cowok berpikir ini cowok deh kayaknya jadi suami gue, momen obatnya? Atau terakhirku nggak ada obatnya Besti. Begitulah. Oh mantan terakhirku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itulah yang dinamakan terindah ya kan. Pusing pala Barbie. Kalau aku mapanan buat rekening bisa buat nyaman ya udah aku suruh keluar, tapi ya ini kayak sisi mata pisau aja yang
Jadi ya harus benar-benar pilihan sendiri gitu. Begitu. Ada juga banyak dijodoh-jodohin, tapi kalau aku belum ini ya aku belum gitu. Gak bisa, nggak bisa dipaksain. Kalau soalnya kayak gitu nggak bisa dipaksain. Begitu. Bum 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 bum. Senyumnya bikin candu. Pada tidur lah kucing-kucing Monik. Hai Farhan, kamu percaya nggak kalau nyaman bisa datang belakangan setelah kalimat jalanin aja dulu? Bisa, kalau memang dia benar-benar udah serius, bisa berkomitmen. Kalau misalkan, karena rugi kalau misalkan udah berjuang tapi nggak ketemu nyamannya, buang-buang waktu gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau emang udah bener-bener memang udah kayak emang mau fokus nih, walaupun kita belum nyaman tapi kita pingin berkomitmen dulu nih gitu, nah bakal nemu tuh nyamannya karena sama-sama udah bisa kayak saling memahami gitu. Assalamualaikum Ustazah Monik. Ustazah Monik nih besti. Sebenarnya kamu bohong, mana aku bohong besti. Jadi jodoh yang dia menurut kakak harus gimana? Apa harus pakai jurus Gus Samsudin? Aduh Gus Samsudin sakit kalau Monik. Ya sesuai sama kebutuhan kita lah, pingin yang kayak mama bestur. Mungkin menurut si cewek ideal tuh yang memang mapan dan ini, tapi kalau menurut Monik mungkin Monik pingin yang cowok yang kayak dia bisa menyayangi Monik, bisa merangkul dan membimbing Monik, bisa menerima Monik apa adanya gitu. Jadi kalau menurut Monik yang ideal itu yang bisa memahami dan mencintai Monik, ya begitu besti. Nah keluarga aku itu loh udah wanti-wanti kali, mungkin karena terlihat mereka aku kayak kurang usaha yang belum berhasil aja, padahal ikhtiar apa tuh, ikhtiar maksudnya ikhtiarku yang udah berusaha baik yang bisa jadikan mana tahu jodoh. Emang bingung sih ya kalau udah ikut serta dalam memilih jodoh tuh bingung besti, karena mereka ingin melihat atau adiknya atau anaknya bisa menikah dengan keadaan mereka masih pada sehat-sehat gitu. Jadi kayak ya kita kan karena mungkin kita belum tua ya besti, jadi kita belum memahami penuh apa yang dirasai oleh orang-orang tua dan kakak-kakak kita mungkin ya. Tapi ini ya kalau masalah jodoh mah sebaik mungkin pilihan sendiri besti, ataupun kalau memang pilihan dari kakak atau dari orang tua yang benar-benar kita tuh udah feel banget baru kita oke, fix gitu ya kan. Kalau enggak terus cuma kita terima dia karena memang kita dijodohin dipaksa, aduh ribet besti, kita nggak bakal bahagia, yakin aku. Yakin. Komitmen yang kamu maksud gimana? Ini betulnya soalnya kan tiap orang beda-beda definisi komitmen. Bagi kamu gimana? Bagi aku tuh, ini untuk mendapatkan titik nyaman ya besti. Bagi aku tuh kan kenalan dulu nih, terus saling ya tahu kan sifat satu sama lain gitu kan. Terus kalau misalkan aku punya salah ya bisa
mengerti dan dibimbing gitu. Terus kalau misalnya doinya punya salah, dibicarakan, didiskusikan, terus cari solusi, ya kan? Akhirnya lama-kelamaan dengan seiring berjalannya waktu seorang pasangan ini dia menemukan titik nyaman gitu. Bener gak sih? Gitu. Menurut aku gitu. Jadi yang walaupun belum nyaman-nyaman banget, yang penting bisa saling mengerti dulu gitu. Karena kalau udah saling mengerti, ujung-ujungnya pasti nyaman. Begitu. Jurus pesulap merah aja ya. Aku agak-agak ada nonton nggak sih pesulap merah sama Dennis pas apa namanya, pas podcast itu? Bisa dia salah fokus ya. Rupanya kayak gitu ya cara lihat cowok salah fokus gitu ya, nggak fokus maksudnya, malah fokusnya ke lain. Tapi sih keren sih cara attitude-nya si pesulap merah. Ketika dia gagal fokus, dia masih bisa kayak mengontrol gitu. Emang cowok-cowok tuh cepet kali hilang fokusnya ya. Deketin cewek pakai keris petir biar greget yang ya. Boleh nggak ajak serius halal? Emang mau pasangannya kayak Modi sebenarnya. Kok udah keluar lagi waktunya? Emang udah jam berapa sih? Cepet kali kok. Oh iya, udah 1 jam. Sebenarnya kenapa ya? Padahal abang aku ada rekomen juga, anak orang baik, pengusaha. Aku pernah jumpa 1 kali saling tatap. Aku yakin bisa mau dia sama aku. Kenapa abangku nggak rekomen dia buat aku? Coba, padahal keluarganya oke. Deketin lah langsung, jangan perlu dipakai perantara.